Dusun Legundi, Kelurahan Panjang, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, terkenal sebagai kampung jamu. Katanya sih, warganya banyak yang bermata pencarian sebagai penjual jamu. Mereka biasanya menjajakan jamu di desa-desa sekitar tempat tinggal mereka. Lumayan berat juga kayu yang aku angkut ini. Sepertinya aku butuh tenaga ekstra biar tambah semangat. Mbak Tika! Mbak! Jamunya, Mbak! Wah, aku memang paling suka yang pas-pasan. Pas lagi capek mengangkut kayu begini, pas ada Mbak Tika menjual jamu langganan. Jamu apa, Mbak? Iki. Jamu kunir asem. Kunir asem. Heeh. Ngasuh dulu Pak Prayit, Pak Paino. Jamu kayaknya enak. Nganggo gelas to, Dul? Enggak banget tahu. Alon-alon. Segernya minum jamu begini. Sepertinya tidak cukup kalau cuma segelas. Dul. Lah, dientake iki kepiye arep tadol, Dik? Enak banget, Mbak. Lho, terus piye aku kunire gur siji lho? Wis kok tak ijoli to, tak Tenan, gaweke. Ra? Iya, kok tak goleke kunir, tak gaweke kunir asem. Tenan, Tak lho. gaweke beras kencur yoan. Tenan Pelit lho. banget, Dik. Lah yo arep tadol tak entake ngono. Oh, gampang tak ijoli. Tenan? Iya, ini botolnya. Tak golek kunir sik. Tenan lho. Iya. Gimana? Iya. Pak, tak golek kunir sik, Pak ya. Ya. Lo titip kayuku ya. Ya. Yah, maaf Mbak Tika. Saking segarnya, jamu buatan Mbak Tika jadi aku habisi. Sebagian bahan jamu ditanam sendiri oleh masyarakat Legundi. Salah satunya kunir alias kunyit. Kata orang-orang, banyak manfaat kunyit. Antara lain, dapat menambah nafsu makan dan mengurangi nyeri perut. Bude. Kok, Dul? Golek kunir nanti ada ya. Oh, kene tak panen, buri kana Dul sing urang. Oh, tenan iki kuwi ada. Ya, golek kana. Oh, ya deh. Katanya, tanaman kunyit termasuk tanaman yang gampang ditanam. Tidak butuh perawatan khusus. Tanaman kunyit biasanya tumbuh subur di tanah yang gembur. Paling bagus lagi kalau daerah yang cukup sinar matahari. Gampang-gampang susah memanen kunyit, tinggal mencabut tanamannya saja. Tapi harus tahu tanaman kunyit yang sudah siap dipanen. Kadang-kadang kunyit yang berdaun lebar, umbinya kecil-kecil dan sedikit. Kali ini yang aku ambil umbinya saja. Daunnya biar jadi pupuk alami atau pakan ternak. Kan duduk kena tanggal kapan, Dul? Anu deh, digulung dijoli jamune Mbak Tika. Tak entekke mau. Waduh, iki bae.
Sing tiga gawe ini joli. Ayo do bali. Gawe ngomah bae. Ini kok saya damel jamu deh. Ya. Oh, ya. Ya Bon, udah rumen. Mari Oh, bisa. iya. Sepertinya sudah cukup kunyitnya. Lebih baik aku langsung membawanya ke Mbak Tika saja. Mbak Tika, lo kunir lah kamera. Ijoli kunir. Kok ya dijoli apa no? Gini tekake si gundul Dul turung diwangi deblok beras kencur ya. Dari beras kecil. Heeh. Oh, iya, tak dulu Mbak. Ya, kuwi alate nang kono ndul golekno dhewe. Jamu gendong yang paling populer, beras kencur dan kunyit asam. Nanggung kalau cuma nganter kunyit saja. Aku mau sekalian membantu Mbak Indri buat jamu. Siap Mbak. Kalau menumbuk kencur begini sih gampang. Bahan jamu beras kencur ya memang cuma kencur dan beras yang sudah direndam. Semuanya akan ditumbuk sampai halus. Setelah semua halus, tinggal ditambah air dan disaring. Kalau kata orang tua zaman dulu, jamu sudah jadi obat tradisional warisan nenek moyang. Awalnya hanya memanfaatkan daun-daun yang dianggap berkhasiat di sekitar tempat tinggal mereka. Lama-kelamaan, ternyata jamu juga dimanfaatkan untuk kecantikan putri-putri zaman kerajaan. Mbak Indri menyiapkan jamu kunyit asam. Kunyit yang telah dibersihkan akan ditumbuk sampai halus. Kalau sudah, kunyit halus dicampur dengan asam, kemudian disaring dan dicampur gula jawa cair. Kata Mbak Indri, jamu kunyit asam favoritnya ibu-ibu dan remaja putri. Soalnya bisa membantu meredakan nyeri saat haid. Tapi katanya kunyit asam juga banyak manfaatnya buat laki-laki. Salah satunya bisa mengurangi bau badan. Kunyit asam juga bisa mengatasi infeksi. Wah, ini pengetahuan baru lagi untukku. Beras kencur buatanku juga ditambah gula jawa cair. Ini bisa membantu mengurangi gedernya kencur dan hambarnya beras. Ibu udah lapar, Bu. Oh ya wis ndul karena anu apa sih karena Mbak Titik mah dige panganan kono. Ya, Bu. Nah, kalau jamu beras kencur, salah satu jamu favoritku dari zaman dulu. Khasiatnya sudah tidak diragukan lagi. Bisa mengatasi pegal-pegal dan masuk angin. Setelah minum, langsung wes, bablas angin nih. Beres nih, semua beras kencur dan kunyit asam siap dijual keliling kampung. Ternyata ampas beras kencur akan dicampur adonan kue talam. Mbak Titi sudah menyiapkan adonannya. Ada tepung beras, tepung tapioka, gula pasir dan vanili. Mbak Titik, Hah? ini ampas beras kencur nih, Mbak. Oh iya, salah kan ndul. Iki tulang kelapanya dibaret ya. Oh, ya, Mbak. Aku dapat tugas memarut kelapa. Nanti yang dipakai santan kentalnya saja. Kata Mbak Titi, santan kental akan membuat kue talam lebih gurih dan adonan tidak terlalu cair. Selanjutnya, adonan dicampur ampas beras kencur dan santan.
Adonan dibagi jadi dua untuk membentuk dua bagian kue talam. Mbak, tak kukus ya, Mbak. Ayo, serampung kok dulu. Pengukusan talam dilakukan pertama. Setelah dituang adonan kuning, tunggu sampai kue talam memadat. Selanjutnya, baru dituang adonan putih dan dikukus sampai matang. Setauku, kue talam banyak ditemukan di banyak daerah di Indonesia. Biasanya disajikan sebagai teman minum teh. Di beberapa daerah, kue ini termasuk makanan favorit untuk berbuka puasa. Kue talam sudah banyak dimodifikasi, mulai dari talam pandan, nangka, atau campuran buah lainnya. Tapi yang paling unik, yaitu talam dengan ampas beras kencur. Ini pengalaman pertamaku makan kue talam dengan ampas beras kencur. Sensasi kencurnya justru menambah nikmatnya kue talam. Ternyata banyak yang bisa dimanfaatkan dari ampas jamu. Kalau diolah dengan tepat, bisa menghasilkan makanan yang enak.